Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arista Nidia Putri with student identity number is 23029053. In this occasion, I would like to present the example question in Bloom's taxonomy and psychomotor aspect. So, this is the table of the operational verbs that can be used by teacher in assess the psychomotor aspect students based on the Bloom's taxonomy. So the Bloom's taxonomy in psychomotor domain consists 7 level. That is, first is perception, and then the second is set, and the third is guide response, and the fourth is mechanism, and the fifth is complex overt response, and the sixth is adaptations, and the seventh is origination. Okay. With the key words or the action verbs of the perception, the P1 is choose, describe, detect, differentiate, relate, distinguish, identify, isolate, select, separate. And the keywords of the P2 is begin, display, explain, move, proceed, react, show, state, volunteer. And the third guide response with the keywords are copy, trace, follow, react, reproduce, respond. And the fourth mechanism with the keywords are example, calibrate, construct, dismantle, display, fasten, fix, and so on. And the fifth is complex overt response with the keywords are assemble, build, calibrate, construct, display, fasten, manipulate, measure, organize, fix, sketch, and others. And the sixth is adaptation with the keywords are adapt, alter, change, rearrange, reorganize, revise, vary. And the seventh is origination with the keywords are arrange, build, combine, compose, construct, create, design, initial, make, origin. Okay, we move to the question of P1 or perception. So the example activity is mengamati perubahan sudut dan panjang sisi dalam suatu bangun datar ketika mengalami transformasi geometri. Nah, the example question that can be used by teacher is how do you discriminate between change in angle and changes in side length in reflection and dilation transformation. Jadi, contoh pertanyaannya itu bagaimana kamu mendiskriminasikan antara perubahan sudut dan perubahan sisi atau panjangnya sisi dalam refleksi dan dilatasi transformasi. Nah, the KKO atau operational verbs that can be used here is discriminate. And then the jawaban yang diharapkan yaitu peserta didik mengidentifikasi bahwa dalam refleksi panjang sisi dan sudut tetap sama, sementara dalam dilatasi panjang sisi berubah tetapi sudut tetap konstan. Nah, mereka bisa memberikan contoh dalam kehidupan nyata seperti bagaimana kaca spion mobil mencerminkan objek tanpa mengubah ukurannya, sedangkan memperbesar gambar di layar memperbesar semua sisi secara proporsional. Okay, we move to the question number 2 about set. So the example activity is siswa bersiap menggunakan alat bantu seperti busur derajat atau kalkulator untuk menentukan sudut dalam suatu perhitungan trigonometri. Nah, the example question is how do you properly begin the process of measuring angles using a protractor? Nah, contoh pertanyaannya itu bagaimana kamu secara proper memulai proses dalam pengukuran sudut menggunakan protractor. And the operational verb that can be used by teacher is begin.
And then jawaban yang diharapkan yaitu peserta didik menempatkan titik pusat busur derajat pada sudut yang diukur dan menyelaraskan garis dasar dengan salah satu sisi sudut dan memastikan bahwa pembacaan sudut dilakukan dari skala yang benar. Okay, we move to the question number 3 about level wide response. And the example activity is siswa menyalin atau mengcopy dan menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru. Okay, the example question is, can you copy the graph of the quadratic function y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 following the steps that have been demonstrated. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan oleh guru yaitu, bisakah kamu mengcopy atau menyalin grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dengan mengikuti contoh yang sudah guru jelaskan tadi. Nah, jawaban yang diharapkan yaitu siswa menggambar grafik sesuai dengan petunjuk dengan menentukan titik puncak, sumbu simetri, serta memplot titik-titik penting sebelum menggambar kurva secara akurat. And then the next is P4 mechanism. The example activity is, siswa mampu mengukur atau measure sudut dalam berbagai bentuk geometri secara otomatis dengan busur derajat meskipun masih membutuhkan sedikit perhatian pada posisi awal pengukuran. Nah, dari contoh pertanyaannya itu, how do you quickly measure angles in a triangle and ensure the results are accurate without much thought? Jadi pertanyaan yang bisa diberikan oleh guru yaitu, bagaimana kamu secara cepat mengukur sudut dalam segitiga dan memastikan bahwa hasilnya itu akurat tanpa banyak pertimbangan. Dan the operational verbs that can be used here is measure. Dan jawaban yang diharapkan yaitu siswa mampu menempatkan busur derajat pada titik sudut yang benar, membaca nilai sudut dari skala yang tepat, dan memastikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu selalu 180. Okay, we continue to the level 5 is complex over response. And then the example activity is membangun model bangun ruang dengan presisi dan ketepatan ukuran. Nah, the example question is, how do you construct a hexagonal prism model out of the cardboard with the right dimensions and precise joints? Jadi, contoh pertanyaannya itu, bagaimana kamu membuat prisma segitiga model yang terbuat dari kertas karton dengan ketepatan ukuran dan titik. Dan jawaban yang diharapkan dari siswa itu peserta didik menunjukkan keterampilan dalam memotong, melipat, dan menyusun karton dengan presisi sesuai ukuran yang ditentukan. Dan mereka juga memastikan semua sudut dan sisi sesuai dengan konsep bangun ruang tanpa kesalahan signifikan. Okay, the level 6 is adaptation. Example activity is, seorang siswa menyesuaikan metode pengukuran saat menggunakan alat yang berbeda dalam perhitungan luas atau volume benda. Dan the example question is, how do you adapt land area measurement technique if the only available measuring tool is a short rule, not a long meter? Jadi contoh pertanyaannya itu, bagaimana kamu mengadaptasikan teknik pengukuran lahan jika alat yang ada itu cuman penggaris pendek, tidak meteran yang panjang gitu. Bagaimana kamu mengadaptasi situasi tersebut gitu kan. Nah,
Jawaban yang diharapkan yaitu peserta didik menjelaskan bagaimana mereka membagi tanah menjadi bagian yang kecil yang lebih mudah diukur menggunakan metode pendekatan dengan bentuk geometris sederhana atau mencari alternatif alat bantu seperti tali dan skala proporsional. Dan mungkin dia bisa menggunakan tali, mengukur lahan tersebut dengan tali, and then tali tersebut yang diukur menggunakan penggaris pendek tadi gitu. And next, P7 is origination. The example activity is seorang siswa yang dapat mengembangkan cara baru dalam menyajikan data agar lebih mudah dipahami audiens yang berbeda. Okay, the example question is, how do you make the data display more engaging and informative when explaining survey result to people without a mathematical background? Jadi pertanyaannya yang bisa digunakan oleh guru itu, bagaimana kamu membuat penyajian data ini lebih menarik dan informatif ketika menjelaskan hasil survei kepada orang-orang atau audiens tanpa latar belakang matematika. Operational verbs that can be used here is make. And then the jawaban yang diharapkannya itu peserta didik menunjukkan kemampuan untuk memilih bentuk penyajian data yang lebih visual, seperti mengubah tabel angka menjadi diagram batang, diagram lingkaran, atau infografis yang lebih intuitif sesuai dengan audience. Okay, I think that's all from me about the Bloom's taxonomy in psychomotor aspects. I'm sorry for all my mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.